Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lanjut ya part 2-nya nih teman-teman ya. Kemarin sempat ada kendala makanya diburu-buru nih teman-teman. Nah, kalau melihat dari part pertama, yang part kedua itu lanjutannya adalah ya kan kemarin kita sudah menentukan judul, sudah menentukan rancangan percobaan ya, sudah menentukan parameter ya bagaimana, sudah menentukan prosedur penelitian ya bagaimana. Nah, jadi ya, penelitian itu tidak selamanya menggunakan rancangan percobaan. Nah, itu bisa didiskusikan nanti ya. Keinginan kamu itu seperti apa ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan fokus ya ke hasil dan pembahasan dan lampiran. Nah, ini lampiran dulu ya teman-teman. Kemarin kan cuma sekilas tuh. Nah, Pak, ini apaan sih Pak? Ini apaan sih? Nah, banyak yang tanya nih, ya kan? Sekilas. Oke, ini lampiran ya. Nah, ini lampiran ya teman-teman. Teman-teman bikin lampiran ya. Saya akan buka nih teman-teman ya. Nah, kemarin sebenarnya secara detail ya gambarnya itu udah ada teman-teman ya di channel YouTube saya yang lain. Tapi saya akan coba sedikit membuka kembali ya teman-teman ya. Oke, saya butuh bantuan dari skripsinya si Samjon ya. Nah, ini lampiran teman-teman ya. Sebelum ke lampiran daftar pustaka dulu lah ya, citasi. Daftar pustaka itu kemarin sudah ya abjad ya. Terus kemudian jangan lupa nih, biasanya banyak teman-teman yang lupa menuliskan pembahasan tapi lupa menuliskan daftar pustakanya itu biasanya tuh. Nah, kan teman-teman fokus nulis ya kan pembahasan dan ini tapi teman-teman lupa nih ya. Itu hampir saya kalau boleh saya katakan itu mayoritas itu di atas 50% lah ya. Itu teman-teman lupa tuh ya nulis pembahasan, ngutip dari mana pembahasannya. Nah, tapi lupa memasukkan daftar pustaka. Nah, sitasinya, nah ini ya sitasi ya, ya teman-teman ya ini sitasi ya. Nah, ini teman-teman juga harus ya jangan lupa ya sitasi ya, ya ada nanti sitasi itu tergantung dari tempat teman-teman lainnya ya. Ini ada yang seperti ini tahun ya. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan panjang kali lebar ya. Dia akan teman lihat. Nah, teman-teman bisa buka ya di sini ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa buka ya di sini ya. Bisa pakai Scholar teman-teman ya. Nah, itu untuk ya, untuk mencari jurnal ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa pakai Scholar untuk mencari jurnal. Misalkan tadi ya pupuk ya kan kotoran ayam. Nah, ini ya. Teman-teman bisa pakai Scholar ya. Nah, ini sudah ada di YouTube saya tapi saya akan menjelaskan sedikit aja. Nah, ini ya. Nah, ini bisa ini jurnal-jurnalnya ya, bisa mau bahasa Inggris mau bahasa Indonesia terserah teman-teman ya. Nah, ini kan bisa di ini kan tahunnya ya, custom range-nya. Nah, ini harus 10 tahun terakhir berarti 2012 sorry 2011 karena 2022 belum banyak jurnal yang keluar ya. Nah, 2021 nih ya di set. Nah, dia di bawah 2011 dia nggak ada nih teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman tinggal bisa ambil aja nih ya. Nah, bisa juga pakai skularnya. Terus selain itu ya ada yang menggunakan ya Google Book ya. Ya contoh Google kan pakai Google Book. Nah, untuk mencari referensi buku ya. Nah, Google Book ya. Terus ya ada yang menggunakan Z Library ya. Ini ya tinggal dibuka aja Z Library-nya ya kan. Nah, nanti tinggal dicari, nah tinggal cari mau buku mau artikel ya.
Nah, mau apa? Nah, kalau misalkan mau buku, nah ini sudah ada lengkap ya videonya 5-10 menitan kalau nggak salah untuk membahas ini semua. Teman-teman mau buku apa? Tinggal dicari nih teman-teman sini ya kan? Nah, lengkap. Nggak hanya buku pertanian, buku yang lainnya juga ada ya teman-teman ya. Nah, itu ya. Jadi citasi ya teman-teman ini penting nih. Setiap apa namanya ini ya? Setiap paragraf itu harus ada citasinya. Dan jangan mengcopy paste. Nah, teman-teman bisa eh, mengubah kalimat pasif menjadi aktif atau kalimat aktif menjadi pasif. Nah, itu salah satu yang paling gampang lah. Kalau susah meresum ya, susah meresum yang teman-teman dapat dari internet ya, ubah aja ya kalimat pasif jadi aktif. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa ya, terbiasa membaca buku, terbiasa menulis buku ya kan, itu gampang tuh meresum. Nah, ada satu tulisan full, nah teman-teman resum ya kan mungkin menjadi 1-2 paragraf, nah itu bisa aja. Nah, itu butuh kalian khusus. Nah, kalau misalkan yang masih pemula ya macam kayak saya, nah itu bisa kalimat pasif jadi aktif atau kalimat aktif jadi pasif. Nah, ini jangan lupa. Nah, ini kan selalu ada ya teman-teman ya. Jadi setiap kata-kata biar tidak dikatakan plagiarism teman-teman ya. Nah, biar tidak dikatakan plagiarism. Oke, itu ya untuk daftar pustaka. Oke, kita masuk ke lampiran nih teman-teman. Nah, kalau lampiran pupuk dan pemupukan ini yang standar aja nanti disesuaikan ya teman-teman ya. Biasanya lampiran pupuk dan pemupukan ini juga udah pernah saya jelaskan panjang kali lebar ya. Mungkin sekitar 30 menitan di YouTube saya yang sebelumnya. Nanti akan saya kasih link ya. Nah, ini ya kalau ini kan misalkan si Samjon ini penelitian kedelai ya. Ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 atau blok 1, blok 2, blok 3. Nah, ini nah teman-teman harus bikin nih layout penelitiannya. Nah, ini 2 faktor ya teman-teman ya, V0 sama P0. Nah, V sama P. Nah, oke, V di mana varietas, P di mana perlakuannya. Nah, dia harus ada nih teman-teman ya. Dia harus ada nih ya, dia harus kelihatan ya. Oke, dia harus kelihatan. Nah, sini teman-teman nanti bikin secantik mungkin. Nah, nanti jarak antaranya nanti disesuaikan aja dengan lahannya teman-teman ya. Ini buat apa? Nah, ini buat menentukan nih ya layout penelitian ini. Nah, ini bisa antar 50 nih 1 meter. Nah, ini tinggal jumlah aja 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 7 ya kan. 11,5 dari mana? 50 tambah 50 1 2 3 ya kan, setengah 4 5 6 7 8 9 10 11 setengah. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini pengacakannya ini juga saya sudah menjelaskan panjang kali lebar di YouTube sebelumnya. Bisa menggunakan undian ya, kan yang mudah itu pakai undian aja dikocok kan. Nah, dikocok di titiknya di mana nih? Nah, ya kan? Atau mau menggunakan aplikasi. Nah, ini kalau sudah sedikit, nah nggak usah pakai aplikasi ya. Kalau misalkan lebih ratusan itu pakai aplikasi. Nah, yang termudah adalah pakai undian, teman-teman. Setelah dapat ini, teman-teman ya, untuk yang pupuk dan pemupukan dan di bedengan ya biasanya. Oke, di bedengan atau di polybag ya yang menggunakan bedengan. Nah, selain itu dia juga harus ada jaraknya nih, teman-teman ya. Jarak ini juga ya, jarak ini saya bikin layout per beddingnya teman-teman, ini juga ada penjelasannya ya teman-teman ya. Ini ke sini ya, ini ke sini, ini ke sini, nanti dihitung aja. Nah, ini sisanya 12,5, ini sisanya 12,5 ya teman-teman ya. Ini lahan yang tadi ya luas beddingannya 1 kali 1 meter teman-teman ya. Nah, jadi jumlah tanamannya ada 16 tapi sampelnya dia cuma 4. Nah, yang diambil adalah 4. Nah, oke. Nah, yang tidak usah banyak 4 aja sudah, insya Allah dia mewakili nih teman-teman ya. Nah, setelah itu nah baru masukin kebutuhan pupuknya, ini juga sudah ada ya. Kebutuhan pupuknya seperti apa nih teman-teman ya. Nah, ini juga sudah ada ya. Tinggal dimasukkan aja ya populasi ya kan, kebutuhan benih, nah terus kemudian kebutuhan pupuk organik, dan juga sudah ada penjelasannya ya kan. Nah, perhitungan pupuk ya kan. Nah, ini bisa dilihat ya populasi itu ada 1 hektar 10.000 dibagi jarak tanam.
Nah, 10.000 dibagi jarak tanam, ya kan, tinggal dihitung aja jarak tanamnya berapa. Nah, makanya dapat 160.000. Nah, kebutuhan benihnya, ya kan, nah, seperti ini. Nah, kemudian kebutuhan pupuknya, nah dia seperti ini. Nah, kemudian perhitungan pupuk ureanya, ya ini juga ya. Nah, ini juga ada. Oke, ini juga. Terus kemudian kalau misalkan pakai varietas, ini bisa ditanya ya di tempat asalnya, ya kan, atau kalau sudah ada di internet lebih bagus. Nah, dia pengen tahu nih Dena 1 kayak gimana varietasnya, ya kan. Nah, ini lampiran-lampiran nih teman-teman ya. Nah, Dena 2 dia kayak gimana varietasnya ya teman-teman ya. Nah, ini curah hujan ya. Nah, ini ada parameter pendukung ya, ini bisa dimasukkan ya. Ini juga sudah ada penjelasannya ya. Nah, jadi tinggal dilihat aja. Nah, ini ya perhitungan contoh. Jadi ini bisa diambil salah satunya aja ya kan. Kan parameternya banyak nih teman-teman ya. Ada jumlah daun, jumlah tanaman dan sebagainya. Ini bisa disalah satukan aja bikin seperti ini teman-teman ya. Nah, tinggal bikin salah satunya aja ya untuk pengerjaan teman-teman nih, ya kan? Nah, bisa dibikin salah satunya secara detail, secara lengkap ya teman-teman ya. Nah, dimasukin ya teman-teman. Nah, ini juga tabelnya ya. Dia juga akan masuk seperti ini. Nah, seperti juga ini bentuk seperti ya punyanya ini ya. Ini juga harus ada. Nah, ini dia juga mahasiswa ini benihnya ya kan. Nah, ini deskripsinya tadi juga ada ya teman-teman ya. Nah, ini juga komposisi nutrien buatnya ya. Di lampiran itu harus detail ya. Ini skripsi teman-temannya, dia harus detail. Nah, ini kemarin ya analisis labnya. Nah, ini juga perhitungan dari kecambahnya ya kan, salah satunya aja kan dari kecambah ya kan ada. Nah, ini contohnya ya kan, ini 74% ya kan. Nah, ini lagi percambahan ya. Ini bisa salah satunya aja ya kan, banyak tuh. Bisa diambil salah satunya aja. Terus ya N1 P1 PTM ya, potensi tumbuh benih ya, potensi tumbuh maksimal, potensi benih yang tumbuh dibagi dengan potensi benih yang ditanam. Nah, ini ya salah satunya aja. KCT potensi tumbuh benih ya. Nah, ini bisa salah satunya aja ya teman-teman ya. Nah, jadi diwakilin. Nah, jadi kita salah satunya aja. Nah, ini kecambah yang abnormal ya teman-teman nih. Jadi ini harus ada nih seperti ini teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini contoh ya. Ini contoh perhitungannya ya teman-teman. Dia harus ada salah satunya ya. Ini ada data mentahnya ya, yang sudah diulang masuk ulangan data mentahnya. Nah, ini sudah masuk rata-rata teman-teman ya. Nah, jadi harus ada nih teman-teman. Dia bisa klik kelihatan teman-temannya. Nah, jangan lupa ya. Sebelum kita memasukkan data ini, kita harus tes uji normalitas dulu. Nah, faktor rancangan percobaan ya disarankan mungkin diwajibkan ya, mungkin ya. Kalau sama saya diwajibkan ya. Itu menggunakan uji normalitas. Nah, kalau misalkan dia normal, silakan teman-teman lanjut ke sini nih, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan dia tidak normal, ya kan? Oke. Nah, teman-teman, data yang ini ya, nah, data yang untuk dipakai di sini nanti teman-teman yang dianalisiskan ke rancangan percobaan, dia nih yang digunakan adalah yang hasil data normalitas. Nah, ini keterangannya uji normalitas jika nilai Sik lebih besar dari 0,05 maka distribusinya dia normal. Nah, jika lebih kecil daripada 0,05 maka distribusinya dia tidak normal. Nah, yang mana yang dipakai Pak? Kolmogorov, Smirnov atau Sapira Wik. Nah, ini ya yang dipakai ya, ini lebih dia normal nih teman-teman ya. Nah, yang ini dia tidak normal, makanya dia di bawah 0,05 teman-teman ya. Nah, oke. 0 nih, ini ada lambang apa namanya ini? Koma ini 0 ya, karena program dia tidak bisa membaca nih teman-teman ya. Oke. Nah,
Oke ya. Nah, baru nanti masuk ke sini nih teman-teman. Nah, ini juga harus ada ya teman-teman ya. Makanya eh, skripsi yang ada rancangan percobaan ini lumayan banyak lah ya lampirannya teman-temannya, lumayan banyak lampirannya. Nah, ini juga tanda-tanda ini tinggal di sumber keragaman ya, tinggal dilihat aja. Oke. Nah, ini uji DMRT-nya ya, ini juga ada ya teman-teman ya. Nah, ini ya, ini yang varietas ya. Ini ada model lain, ini bisa langsung digabung di sini ya teman-teman ya. Nah, nanti terserah teman-teman modelnya kayak gimana. Yang penting dia ada nih ya. Analisis, terus kemudian keragaman, sumber keragamannya ada. Terserah modelnya teman-teman. Yang penting rapi, ya kan? Terorganisir supaya bisa dibaca sama pe, penulis, pembaca yang lainnya. Termasuk penguji, termasuk adik-adik tingkatnya ya teman-teman ya. Nah ini ada data kelembaban karena kemarin mungkin mengamati data kelembaban teman-teman ya. Nah ini data kelembaban ya. Nah ini ada data suhu ya teman-teman ya. Nah ini bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, oke, nah ini hasil analisis labnya teman-teman ya. Nah ini analisis labnya. Oke, nah ini juga sama ya teman-temannya. Ini untuk lampiran ya. Nah, ini DMRT-nya. Nah, ini dokumentasi. Oh ya, oke. No foto hoax ya, teman-teman ya. Dan foto yang didokumentasikan itu harus yang disarankan yang sesuai. Jangan foto-foto yang tidak sesuai nih, yang ngabisin kertas. Nah, jadi nggak usah terlalu banyak, teman-teman ya. Nah, dia nggak usah terlalu banyak ya. Eh, yang disesuaikan aja. Nah, ini untuk lampiran, teman-teman ya. Nah, yang lampiran. Nah, ini fokus yang ke lampiran, teman-teman ya. Nah, jadi untuk perhitungan-perhitungan, ya perhitungan FUK ini sudah ada di channel YouTube saya yang lain, ya. Oke, sudah ada di channel YouTube saya yang lain, bisa teman-teman buka di sana ya. Nah, oke, ini fokus sekarang, ini modelnya banyak nih hasil dan pembahasan ya teman-teman ya. Jadi akan saya kupas tuntas lah ya satu persatu kayak mana. Dulu ya, memakan waktu agak lama soalnya teman-teman. Nah, ini yang pertama ya. Jadi langsung kita tutup aja. Ini yang tidak menggunakan perancangan percobaan ya teman-teman ya. Nah, ini yang tidak menggunakan perancangan percobaan ya kan. Nah, ini bisa teman-teman lihat yang tidak menggunakan perancangan percobaan ya. Ini hasilnya ya kan, ini bisa dimasukkan ya lahan budidaya yang ada di ini kan tadi kan identifikasi gulma ya teman-teman ya, bisa dilihat nih di sini teman-teman ya. Ini terus kemudian jenis spesies gulma yang ditemukan teman-teman ya, ini bisa teman-teman lihat di sini teman-teman ya. Nah, setiap tabel ya itu bawahnya harus ada penjelasannya teman-teman ya. Nah, kemudian baru masuk pembahasannya nih teman-teman ya. Jadi disesuaikan. Nah, pembahasannya itu dia seperti apa teman-teman ya. Nah, oke, itu untuk yang tutup ya, untuk yang nah ini untuk yang faktorial, sorry untuk yang non faktor ya. Jadi salah kan?
Nah, ini untuk yang non faktorial. Nah, ini kita dimasukkan ya hasil kodenya, konsentrasinya ya kan. Nah, ini uji ya. Nah, ini bisa dilihat nih teman-teman ya. Nah, ini ya hasil pengukurannya. Nah, ini bisa diambil, ini dapat dari sana ya. Ini ada DK, daya kecambah, laju pertumbuhan, potensi tumbuh maksimum ya, kecepatan tumbuh, tinggi tanaman, panjang akar, jumlah akar ya. Nah, ini lihat nih, ini ya uji kemampuan. Nah, dia dibahas. Nah, ini dibuat satu tabel aja, nggak usah boros ya teman-temannya. Padahal ada P0, P0, P1, P2, P3, P4, P5. Jadi nggak usah boros nih teman-teman. Nah, ini kalau yang tidak periodik ya. Kalau yang tidak periodik dia gampang kan. Nah, coba kalau misalkan dia yang periodik nih teman-teman ya. Nah, bagaimana Pak kalau yang periodik? Oke, ini juga sama ya. Ini juga ada hasil dan pembahasan. Nah, ini ada tulisan ya. Ini pokoknya modelnya terserah teman-temannya. Ada ya kalau beliau ini masukkan rekapitulasinya ya kan di belakang, padahal di lampiran dia sudah ada, tapi beliau masih masukkan. Yang skripsi Rin dia tidak ada. Nah, di sini ini malah parameter pendukung ya. Intinya apa? Kalau menurut saya sistematika penulisan hasil dan pembahasan ya itu disesuaikan dengan penulisan metode ya, yang dimana parameternya apa dulu nih, ada parameter pendukung ya, parameter pendukung dulu yang harus dicari ya. Nah, baru masuk ke parameter utama. Kalau misalkan parameter utama dulu di bab 3, nah parameter utama di bab 4 juga harus dijelaskan terlebih dahulu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi harus disesuaikan dengan sistematika penulisan teman-teman ya. Baru masuk ke parameter utama. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini juga ada teman-teman ya. Beliau ini sama ya, sama kayak ini. Dia juga menjelaskan lagi ya. Nah, ini kalau misalkan dia yang secara periodik teman-teman ya. Jadi secara periodik ini dia sulit ya, nggak bisa seperti ini. Nah, ini kalau yang nggak periodik ini bisa satu tabel ya kan. Kalau misalkan secara periodik dia nggak. Nah, oke, kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Nah, ini yang secara tidak periodik ya, ini rata-rata oksigen ya kan. Terus ini jumlah kandungan ya. Nah, kalau misalkan dia faktorial, nah ini di sini ya. Nah, ini eh, modelnya dia seperti ini teman-temannya, tabel dua arahnya ya. Ada yang mengatakan dia seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat lah ya. Ada yang mengatakan tabel dua arah. Ini versi pertama. Nah, versi keduanya di teman-teman di tempat saya belum cari, belum dapat ya. Nanti akan saya cari di internet mungkin ya. Nah, ini versi pertamanya. Nah, ini tabel dua arahnya. Ini interaksinya di sini teman-teman ya. Ini interaksinya. Terus kemudian ini pengaruh hidroponiknya, ini kemudian pengaruh styrofoamnya. Nah, ini tabel dua arahnya dia seperti ini. Nah, begitu yang lainnya juga ya, pengaruh parameter kandungan elektrolitnya sama ya. Nah, di tabel dua arahnya dia seperti ini teman-teman ya. Ini ya. Ini untuk ini sama tadi juga ya, bisa dilihat ya, ini untuk yang nah ini bisa dilihat. Nah, juga sama ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, setiap nah, oke, oke ya. Oke, kita kembali ke sini teman-teman. Nah, setiap apa namanya? Tabel dia harus membaca ya teman-teman. Harus teman-teman ini kan ada banyak nih, ada satu dua perlakuan, satu dua tiga empat lima enam tujuh ya kan. Nah, teman-teman bisa meresum nih dari tujuh perlakuan ini mana sih yang menurut teman-teman ini yang terbaik ya. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman ya. 6,7, 7,1, lihat angka-angkanya ini teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini yang pertama, terus di sini yang kedua. Nah,
kita pelajari, ini dapat 2 ya teman-temannya. Nah, ini oke, ini juga dapat 2. Nah, kita lihat ya. Interpretasi datanya berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa DK dan tumbah tidak ada perbedaan, sedangkan parameter RP dia tidak. KCT tinggi tanaman panjang menunjukkan ada perbedaan di antara perlakuan. Nah, secara umum ya perlakuan Aquades menunjukkan yang paling tinggi di setiap perlakuan. Nah, dia harus membahas ini semua. Nah, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, cukup sedikit aja. Nah, ini baru dimasukkan ke faktor yang lainnya. Nah, begitu juga sama ini teman-teman ya. Nah, ini ya yang parameternya banyak ya. Contoh lah ya. Lebar daun. Nah, berdasarkan tabel 10 ya kan. Misalkan tabel 10 styrofoam lebar daun, nah terbaik pada tamanan S3 nih ya, S3 nih bisa teman-teman lihat ya. Nah, dia ini yang paling bagus nih. Nah, lihat nih teman-temannya datanya ya. Nah, kemudian ini juga ya teman-teman ya. Nah, ini bisa lihat nih yang paling bagus yang mana ini ya. Ini ya, yang S4 ini teman-teman ya. Ya, aja kita break dulu ya teman-teman. Oke, nah ini ya, ini harus interpretasi data, dia harus dijelaskan setiap tabelnya nih ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, dijelaskan setiap tabel-tabelnya, diinterpretasi datanya teman-teman ya. Nah, ini kan yang S2 H2 nih yang paling terbagus nih ya, bisa dilihat teman-teman sini ya. Nah, itu ya. Nah, ini juga kalau misalkan model ya, ini interpretasi datanya ya. Setiap ini dia harus ada. Nah, ini ya dia harus ada nih penjelasannya teman-teman ya. Nah, ini kan bisa dilihat nih, ya kan dia harus ada penjelasannya. Ini harus dibaca ya. Bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman pelajari di perpus ya, kalau nggak di internet. Nah, kalau misalkan teman-teman masih belum expert ya, masih basic, nah itu bisa teman-teman pelajari ya di perpus, di internet, bagaimana sih menulis interpretasi data. Baru ya pembahasan teman-teman ya. Pembahasan itu ada 2 versi. Mau secara full ya, secara full teman-teman jelaskan ya. Ya, misalkan ini secara full ya kan. Mana tadi ya. Nah, parameter ini secara full diambil intisarinya atau mau per parameter ya. Terserah teman-teman. Misalkan parameter DK ya yang terbagus yang mana nih ya. Nah, P3, nah parameter RP yang paling bagus yang mana? P1. Nah, secara umum ya, ya teman-teman lihat sendiri ya di sini ya. Bisa teman-teman ada 2 versi ya. Nah, atau teman-teman punya versi lain, monggo silahkan. Nah, ini kan ini kalau ini dia terpisah nih ya, ada faktornya ya kan, bisa kelihatan nih teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini yang oke ya. Terus kemudian yang ini naik dulu ya. Nah, ini juga pembahasan ya, faktor lingkungan ya, faktor larutan media ya. Jadi modelnya terserah nih, ya diskusi aja ke pembimbingnya mau model yang seperti apa nih teman-teman ya. Nah, terus ada pertumbuhan vegetatifnya ya kan. Nah, bisa kelihatan nih. Nah, jadi kelihatan nih yang mana nih. Nah, ini secara umum nih ya kan. Nah, ini produksinya ya, ini ada analisis usaha taninya. Nah, dia tidak per parameter. Nah, dia secara umum. Nah, kalau yang ini ya, kalau yang ini dia per parameter nih ya. Ada tinggi tanaman ya, ada jumlah daun, ada lebar daun, ada kehijauan daun, ada berat kering kedelai, ada berat polong kedelai ya. Nah, ada jumlah polong. Nah, kalau misalkan ada titik lemahnya nih teman-teman ya, kalau misalkan dia apa namanya,
yang eh, yang dipisah ya atau yang secara keseluruhan, nah dia belum mampu ya kan. Nah ini kalau misalkan keunggulannya dia hanya lebih sedikit, dia bisa lihat nih antar kesulitannya ya, titik lemahnya dia harus bisa menghubungkan ya, yang kalau misalkan digabung ya punyanya ini ya, ini kan digabung nih, dia harus mampu nih menghubungkan pengamatan A, pengamatan B, pengamatan C itu bagaimana bagaimana. Nah kalau misalkan yang ini titik lemahnya dia bisa per parameter dia bisa berulang-ulang nih ya. Padahal jumlah polong sudah dijelaskan, dijelaskan lagi. Nah antar antar parameter dia tidak boleh ya eh, apa namanya ya tidak boleh yang satu dia harus sejalan nih pemikirannya ya. Misalkan pertumbuhan tanaman kedelainya itu kurang bagus karena tidak didukung adanya NPK. Nah, sedangkan eh, ngomong hal yang berbeda berlawanan jika terhadap hasil. Nah, NPK dapat mempengaruhi hasil dari tanaman. Nah, ini kan bertolak belakang nih. Nah, ini masih banyak nih ya, masih banyak yang menuliskan ya selama saya menjadi pembimbing atau penguji, itu masih banyak yang bertolak belakang. Dia harus lihat nih, harus lihat sesuai dengan yang teman-teman hasilkan di penelitian teman-temannya. Jangan dia bertolak belakang ya, jangan ya, harus dilihat. Makanya dia agak sulit ya untuk pembahasan di sini teman-teman ya. Nah, ini untuk kesimpulan ya. Kalau kesimpulan latar belakangnya dua ya kan, kalau rumusan masalah sama tujuan penelitian dua, kesimpulannya dua. Rumusan masalah sama tujuan penelitiannya tiga, kesimpulannya juga harus tiga. Nah ini bisa dilihat teman-temannya. Nah itu ya, jadi untuk yang pertama, yang ke part pertama sama part kedua, jika teman-teman ingin berdiskusi dengan saya, silakan ya, bisa langsung komen di bawah ini, atau ya kan bisa langsung menghubungi saya. Nah, ini ada part satu, part 2 penulisan skripsi ya, khususnya untuk agroteknologi Fakultas Pertanian ya khususnya. Nah, kalau secara umum itu untuk hasil dan pembahasan secara umum yang saya bahas di bab part satu itu ada secara umum ya, penulisan bab 1 2 3 secara umum untuk prodi-prodi lain bisa digunakan. Nah, oke. Okay. Untuk di part 2 itu secara khusus ya, itu ada di agroteknologi. Nah, silakan, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.